Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 17, proyek 1, mata kuliah berpikir komputasional dengan dosen pengampu Bapak Husna Nugraha Praja, SSI, MSI, akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Analisis Jumlah Koloni Bakteri Lactobacillus acidophilus pada produk yogurt terhadap kesehatan pencernaan manusia dengan menggunakan program Python. Namun, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Muhammad Hamzah Syurai dengan NIM 16125021. Saya Moza Makaila Zuri dengan NIM 16125141. Saya Inaya Fatunada Marshall dengan NIM 16125125. Dan saya Anissa Nurainina Badanti dengan NIM 16125013. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian yang akan kami presentasikan. Terdiri dari 4 bagian, dibuka oleh pendahuluan, selanjutnya tujuan, yang ketiga isi, dan yang terakhir ditutup oleh kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Inaya Fatunada. Yogurt merupakan salah satu produk olahan susu yang dihasilkan melalui proses fermentasi oleh bakteri asam laktat, yang salah satunya adalah Lactobacillus acidophilus. Namun, pada produk olahan susu ini, kami menyadari bahwa jumlah bakteri hidup dalam yogurt dapat mengalami penurunan seiring meningkatnya produksi massal dan lama penyimpanan. Padahal, jumlah koloni bakteri hidup dalam yogurt menjadi indikator penting untuk menentukan kualitas dan manfaat produk tersebut terhadap kesehatan pencernaan manusia. Produk yogurt yang baik harus mengandung sedikitnya 10⁻7 CDU per gram atau koloni forming unit atau koloni bakteri hidup per gram pada saat dikonsumsi menurut Standar Nasional Indonesia dengan nomor 2981 tahun 2009. Jumlah tersebut dianggap cukup untuk memberikan efek probiotik yang bermanfaat bagi pencernaan tubuh manusia. Oleh karena itu, untuk mempermudah proses analisis dan penilaian kesesuaian terhadap SNI, kami membuat kode program Python sebagai alat bantu komputasional. Program ini berfungsi untuk mengolah data, menghitung jumlah koloni bakteri secara otomatis, serta memberikan kesimpulan apakah suatu sampel yogurt telah memenuhi SNI atau belum memenuhi SNI. Selanjutnya, bagian tujuan yang akan dijelaskan oleh Moza Makaila. Selanjutnya, tujuan dari proyek kami yaitu menilai kesesuaian hasil percobaan dengan Standar Nasional Indonesia yaitu minimal 10⁻7 CFU per gram secara otomatis menggunakan program Python, lalu menganalisis keterkaitannya terhadap kesehatan pencernaan manusia. Selanjutnya, untuk isi terbagi menjadi 4, yaitu penerapan konsep berpikir komputasional, yang kedua materi, yang ketiga flowchart, dan yang terakhir source code dan data kasus. Selanjutnya, untuk penerapan konsep berpikir komputasional dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu dekomposisi. Definisi dari dekomposisi yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Penerapannya terhadap proyek kami yaitu menentukan jumlah koloni bakteri yang terdapat pada sampel. Yang kedua, menentukan kesesuaian jumlah koloni bakteri berdasarkan Standar Nasional Indonesia. Dan yang terakhir, menentukan keterkaitan jumlah bakteri yang telah dianalisis SNI terhadap kesehatan pencernaan manusia. Tahap yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu menentukan kesamaan data antar sampel. Selanjutnya, untuk penerapannya terhadap proyek kami yaitu menilai jumlah koloni bakteri pada beberapa sampel. Tahap yang ketiga yaitu abstraksi. Definisi dari abstraksi sendiri yaitu memilih data penting dan mengabaikan data yang lainnya. Penerapannya fokus pada jumlah koloni dan standar nasional saja. Tahap yang terakhir yaitu algoritma. Algoritma yaitu menyusun langkah-langkah sistematis dan penerapannya yaitu menggunakan flowchart dan Python untuk menghitung serta mengevaluasi data. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh Anissa Nuraini. Selanjutnya kita masuk ke bagian materi. Lactobacillus acidophilus merupakan salah satu spesies utama dalam kelompok bakteri asam laktat yang berperan penting dalam menjaga kesehatan manusia, terutama sistem pencernaan. Peran utamanya terletak dalam menyeimbangkan mikroflora usus, yaitu menjaga proporsi antara bakteri baik dan bakteri patogen. Lactobacillus acidophilus juga berperan dalam meningkatkan proses pencernaan dan penyerapan nutrisi, serta turut berkontribusi dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
Kekurangan Lactobacillus acidophilus dalam tubuh dapat menyebabkan ketidakseimbangan mikroflora usus atau yang biasa disebut dengan dysbiosis, yaitu kondisi ketika jumlah bakteri baik menurun sedangkan bakteri patogen meningkat. Akibatnya, seseorang bisa mengalami gangguan pencernaan seperti sembelit, kembung, diare. Lalu, kekurangan Lactobacillus acidophilus juga dapat berdampak pada penurunan imunitas, infeksi saluran pencernaan, dan juga gangguan metabolisme dan penyerapan nutrisi. Apabila mengalami kekurangan Lactobacillus acidophilus dalam tubuh, seseorang dapat melakukan beberapa cara untuk mengatasinya. Salah satunya yaitu mengonsumsi yogurt secara rutin minimal 100-200 ml per hari. Konsumsi yogurt dapat membantu meningkatkan populasi bakteri baik dalam usus. Selanjutnya flowchart akan dijelaskan oleh Inaya Kotrunada. Lalu kami akan menampilkan flowchart atau diagram alir dari program Python kami. Yang pertama itu untuk memulai program, dan program akan menampilkan judul program kami, anggota kelompok, dan subjudul program yaitu analisis jumlah bakteri. Selanjutnya, user akan diminta untuk menginput N atau jumlah sampel, dengan N harus lebih dari 0. Jika tidak, program akan menampilkan jumlah sampel tidak boleh 0 atau negatif dengan akan mengulang dan membuat user untuk menginput N kembali. Lalu selanjutnya inisialisasi array dengan koloni sama dengan dalam kurung tutup dan pengulangan I sama dengan 1 sampai N. User akan diminta untuk menginput jumlah atau jumlah koloni dalam CView program pada sampel ke I. Yang selanjutnya, program akan memproses dan menghitung total dengan rumus sum dalam kurung koloni dan average dengan rumus total per N atau jumlah sampel. Selanjutnya, program akan menampilkan hasil dari perhitungan tersebut, yaitu data koloni, total koloni, dan rata-rata koloni. Dengan SNI sama dengan 1E7, yaitu koloni harus lebih dari sama dengan SNI. Jika iya, maka akan ditampilkan dalam program produk sampel ke I memenuhi standar SNI, dan jika tidak, maka akan ditampilkan produk sampel ke I belum memenuhi standar SNI. Dan yang terakhir itu selesai untuk mengakhiri program. Selanjutnya kami akan menampilkan source code, kode output, dan data kasus yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hamzah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian source code yang telah kami buat. Pada bagian source code yang telah kami buat, kami menggunakan beberapa konsep bahasa pemrograman Python, diantaranya yang pertama, input serta output. Yang kedua, tipe data. Tipe data yang kami gunakan pada program ini yaitu ada dua. Yang pertama, integer, dan yang kedua, float. Selanjutnya, kami juga menggunakan array untuk menyimpan data jumlah koloni dari setiap sampel. Selanjutnya, kami menggunakan perulangan loop dengan menggunakan for I in range N untuk mengulangi proses input dan penilaian sesuai jumlah sampel yang dimasukkan. Dan yang terakhir, kami menggunakan percabangan atau kondisional dengan menggunakan if else untuk menentukan apakah setiap sampel sudah memenuhi standar SNI atau belum. Sebagai contoh di sini di if else itu kami memasukkan standar SNI yaitu 10 pangkat 7. Jika pengguna memasukkan jumlah koloni bakteri lebih dari atau sama dengan 10 pangkat 7, maka program akan mengeluarkan output yaitu produk sampel ke sudah memenuhi standar SNI. Jika belum, maka sebaliknya kode program akan menampilkan produk sampel ke belum memenuhi standar SNI. Selanjutnya, pada kode output kami langsung menggunakan studi kasus. Studi kasus yaitu kami menggunakan jumlah bakteri yang telah dihitung berdasarkan beberapa jurnal ilmiah. Di antaranya, data yang pertama yang kami dapat yaitu jurnal dari Unhas atau Universitas Hasanuddin dengan menggunakan data 2 kali 10 pangkat 9 CFU per gram. Dan yang kedua, kami menggunakan jurnal dari Unpad atau Universitas Pajajaran dengan jumlah bakteri Lactobacillus acidophilus sebanyak 2,4 kali 10 pangkat 11 CFU per gram.
Langsung saja, pada kode output ketika kode berhasil dijalankan atau running, maka akan muncul yang pertama, judul proyek kami, yaitu analisis jumlah koloni bakteri Lactobacillus acidophilus pada produk yogurt terhadap kesehatan pencernaan manusia dengan menggunakan kode program Python. Selanjutnya, kami juga memunculkan nama kelompok kami beserta NIM, dan selanjutnya ketika di enter program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah sampel yang akan dianalisis. Pada studi kasus kali ini kami menggunakan 2 sampel yang akan dianalisis. Selanjutnya setelah di enter, pengguna juga akan diminta oleh program untuk memasukkan jumlah koloni pada sampel yang pertama dalam satuan CFU per gram. Balik lagi tadi pada data kasus yang telah kami gunakan dari jurnal Universitas Hasanuddin, yaitu sebanyak 2 kali 10 pangkat 9. Dan yang kedua, program juga meminta pengguna untuk memasukkan jumlah koloni bakteri dari jurnal yang kedua, yaitu dari jurnal Universitas Padjadjaran sebanyak 2,4 kali 10 pangkat 11 CFU per gram. Setelah di enter kembali, maka program akan menjalankan sebuah proses dan akhirnya akan menampilkan sebuah hasil yang berisi yang pertama, data koloni. Data koloni disimpan melalui array. Yang kedua, total koloni, yaitu jumlah total koloni dari kedua sampel. Dan yang ketiga, ada rata-rata koloni, yaitu dihitung berdasarkan total jumlah koloni pada masing-masing sampel dibagi dengan jumlah tes sampel tersebut, yaitu 2. Dan yang terakhir, akan muncul juga output, yaitu penilaian berdasarkan SNI. Nah, di sini kebetulan dari jurnal yang kami gunakan, bakteri Lactobacillus acidophilus keduanya telah memenuhi standar SNI. Standar SNI yang telah ditetapkan itu adalah minimal 10 pangkat 7 CFU per gram. Dan jumlah koloni dari jurnal yang kami dapatkan yaitu yang pertama sebanyak 2 dikali 10 pangkat 9 CFU per gram, dan yang kedua 2,4 dikali 10 pangkat 11 CFU per gram, yang mana dari 2 angka tersebut semuanya telah memenuhi standar nasional Indonesia minimal 10 pangkat 7 CFU per gram. Oleh karena itu kami dapat menganalisis juga bahwasanya dari hasil yang ditampilkan oleh program tersebut, dari keduanya memenuhi standar nasional Indonesia yang berarti layak dikonsumsi dan akan memiliki pengaruh baik terhadap kesehatan pencernaan manusia. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Anissa Nuraini. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa analisis jumlah koloni bakteri Lactobacillus acidophilus pada produk yogurt menunjukkan bahwa bakteri ini berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan sistem pencernaan manusia. Penggunaan kode program Python yang kami buat dalam penelitian ini membantu proses analisis data sampel yogurt. Python digunakan untuk menghitung jumlah koloni CFU per gram secara otomatis, mengolah data hasil pengujian, serta menilai kesesuaiannya dengan SNI yang menetapkan jumlah minimal 10 pangkat 7 CFU per gram agar produk dapat dikategorikan layak konsumsi. Pendekatan ini menjadikan proses analisis lebih cepat, akurat, dan efisien, serta mengurangi kemungkinan kesalahan manusia atau human error dalam perhitungan manual. Dengan demikian berakhirlah sudah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.